Izin Pak Dokter, ini pakar limbah dari Provinsi Riau. Terkait masalah limbah yang beredar kabar di PKS SKA Sungai Kuning itu bagaimana itu Pak tanggapannya? Karena ini memang meresahkan warga setempat. Apa tindakan dari pakar lingkungan? Jadi ini kan artinya kita melihat setiap badan hukum atau badan usaha ini mereka harusnya menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan komprehensif, menyeluruh apa-apa yang mau mereka kerjakan itu dengan standar ataupun profesionalisme, sehingga begitu digerakkan, begitu dijalankan tidak menimbulkan masalah-masalah efek daripada kegiatan industrinya gitu. Jadi dalam konteks yang saya dengar berkembang hari ini di salah satu titik di Sungai Kuning itu, yaitu saya kira efek daripada ketidaksiapan industri-industri di Riau ini ya, pabrik-pabrik di Riau ini yang kurang mempersiapkan SOP yang baik, kemudian menyiapkan standar aturan seperti UKL, UPL, AMDAL, dan kebutuhan akan kolam penampungan dengan standar yang kokoh ya. Ada 5 kolam, kemudian kolam terakhir itu sudah harus steril ya, dan itu dirawat dengan baik, disediakan sarana untuk penampungan limbahnya. Ya, itu harusnya dilengkapi gitu. Kalau tidak hal itu dilengkapi, maka pasti akan muncul masalah-masalah, akan muncul problem-problem, dan karena sebuah perusahaan itu berdiri di tengah-tengah masyarakat kita, di kampung, di desa, tentu akan berdampak kepada masyarakat sekitarnya, pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tegas mengatakan dalam manajemen limbah ini, pasal 60 itu dilarang membuang limbah pada tempat di luar dari yang ditentukan oleh aturan perundangan. Misalnya terserak di lahan-lahan di luar areal, maupun terserak sampai ke perkebunan sawit masyarakat, ke ladang masyarakat. Nah, ini kan memang ada aturannya untuk melakukan penindakan ya. Penindakan. Nah, oleh karena itu, kalaupun saya dengar di SKA ini sudah diambil limbahnya, tapi kan harus dihitung juga bagaimana dampak pada tanah, kualitas tanah, dampak kepada biota-biota yang ada di tanah, kemudian efeknya terhadap tumbuh tidaknya tumbuhan di atasnya. Dan ini kan harusnya masih di follow up, masih ditindaklanjuti oleh Dinas LH. Dinas LH harus tetap ke sana melihat, menelaah apa-apa lagi yang harus ditindaklanjuti walaupun limbahnya sudah diambil, diangkat gitu. Karena dalam manajemen limbah itu ada namanya pemulihan. Kalau ditambang reklamasi, termasuk juga di lingkungannya itu juga namanya reklamasi ataupun pemulihan, dan itu ada dananya. Dana pemulihan itu ada disediakan untuk memulihkan lahan yang terdampak dari tumpahan limbah dan efek daripada limbah itu sendiri itu. Apa harapannya terhadap DLH Rohul sendiri? Karena selama ini sepertinya hanya turun-turun namun tidak memberikan sanksi terhadap